Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, mahasiswa dan siswi senior school yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah kita tentang bisyarat atau tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, sudah kita kaji bahwa kedatangan Rasulullah SAW ini atau kenabian Rasulullah SAW ini telah tercantum di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW diutus. Sebagaimana telah dikisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-129 dan surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Di situ Allah menjelaskan bahwa kenabian Rasulullah SAW ini telah termaktub alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu kedatangan seorang nabi yang telah tertulis di dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Kesaksian ini juga dikuatkan dengan beberapa ulama-ulama kita, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan qad ra'aitu ana min nuskhiz zabur ma fi tasrih bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismihi. Aku telah melihat di dalam salah satu kitab Zabur, di dalam kitab Zabur, bahwa di dalamnya dengan jelas menjelaskan tentang kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan namanya, bahwa nama Rasul yang akan datang adalah Muhammad atau Ahmad. Wa ra'aitu nuskhatan ukhra minaz zabur falam ara dzalika fiha. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, di dalam cetakan lain atau dalam kitab yang lain, artinya kitab Zabur yang lain, aku tidak melihat itu ada. Fahina idzin fala yamtani ayyakuna fi ba'di nuskhah min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laysa fi ukhra. Maka itu bisa bermakna bahwa sebagian sifat-sifat tadi atau sifat-sifat Rasulullah SAW itu sebagian tercantum di dalam nuskhah Zabur dan sebagian tidak dicantumkan dalam nuskhah Zabur yang lainnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu juga menyebutkan sifat Rasulullah SAW sebagaimana termaktub di dalam At-Taurat. Wallahu innahu lamausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran, bahwa demi Allah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu disifati di dalam Taurat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana tercantum ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pemberi kabar, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Wa hirzalil ummiyin, juga sebagai penjaga, khufadun lahum, menjaga mereka ummiyin, orang-orang yang ummi, yang tidak bisa, umat yang tidak bisa membaca. Kemudian dijelaskan di dalam perkataan Abdullah bin Umar itu sifat-sifat Rasulullah SAW, wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yusaffih wala yaqbidullahu hatta yuqimu bihil millah al-'ujab. Salah satu sifat yang disebutkan itu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membalas kejelekan itu dengan kejelekan, walakin ya'fu wa yusaffih, tetapi beliau selalu memaafkan dan selalu melonggarkan melonggarkan hatinya terhadap kesalahan orang lain. Wala yaqbidullahu, dan Allah tidak
memafatkan atau Allah tidak mengembalikan Rasulullah SAW pada Allah, artinya tidak wafat kecuali telah tegaknya agama tadi. Maka begitu Rasulullah SAW dalam satu riwayat menyampaikan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina, maka Abu Bakar pun menangis mendengar ayat tersebut. Kenapa? Karena itu pertanda bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Artinya tanda-tanda kewafatan Rasulullah SAW itu sudah dekat dengan apa? Dengan telah tersampainya risalah Rasulullah SAW, dan sifat itu disebutkan di dalam Taurat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr tentang sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat. Kemudian dalam hadis Ka'ab Ahbar juga menyebutkan inni ajidu fit Taurati maktuban Muhammad Rasulullah. Aku mendapatkan di dalam Taurat tertulis Muhammad adalah Rasulullah. Lafadz dan wala ghalid. Artinya tidak keras, kemudian wala ghalid ya apa namanya? Tidak artinya tidak ada perasaan dalam hatinya faddan khalida, orang yang ngeyelan, yang keras itu tidak. Wala sakhab fil aswaq. Sakhab itu artinya orang yang suka teriak-teriak di pasar. Jadi Rasulullah SAW itu disifatkan dalam Taurat itu adalah orang yang lembut, artinya tidak pernah ngotot kalau bahasa kita dalam sesuatu. Ya, itu sifat-sifat Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Wala yajzi'us sayyi'ata bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yusafih ummatahul hammadun. Ya, tetapi beliau adalah beliau adalah orang yang suka memaafkan, suka memberikan kelapangan bagi umatnya, tidak membalas yang jelek itu dengan kejelekan yang sama. Yahmadunallaha fi kulli manzilatin wa yukabbirunahu ala kulli najin yata'azzaruna ilan sofihim wa yudi'un atrafahum sofhum fis shalah wa sofhum fil qitali sawa. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan kelonggaran pada umatnya, umat yang terpuji, yang selalu memuji Allah di setiap keadaan, di setiap tempat, wa yukabbiruna ala kulli najin, dan selalu mengagungkan Allah di tempat-tempat yang tinggi. Soft mereka, kemudian dalam hadis Ka'ab al-Ahbar itu menjelaskan soft mereka dalam sholat sebagaimana soft mereka dalam perang. Munadim yunadi fi jawis sama. Kemudian orang yang menyeru mereka akan menyeru dengan menggelegar di langitan. Lahum fi jawfil laili dawi kadawin nahl. Mereka pada waktu malam beribadah kepada Allah seakan-akan terdengar seperti Seperti dengungan lebah. Mauliduhu bi Makkah wa muhajjiruhu bi Thabah wa mulkuhu bisyam. Yang diutus ini Nabi Muhammad SAW ini disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar bahwa kelahirannya adalah di kota Mekah, tempat hijrah adalah Thabah. Thabah itu adalah nama lain dari Madinah, dulu bernama Yathrib. Wa mulkuhu, dan kekuasaan di Syam, artinya kekuasaan Rasulullah SAW nanti mencapai ke daerah Syam. Jadi dari hadis yang disampaikan tadi menjadi penguat bahwa kenabian Rasulullah SAW ini sudah termaktub atau sudah tercantum di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah SAW. Bisyarat ini juga dikuatkan, atau kabar kenabian ini juga disampaikan dan dikuatkan oleh ulama-ulama ahli kitab. Jadi ulama-ulama ahli kitab, mereka yang memahami Taurat dan Injil, mereka yang punya ilmu tentang Taurat dan Injil itu juga mengabarkan tentang kenabian Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi, seorang Persia
dalam kisah keislamannya yang terkenal bahwa dia mengatakan dari Rahib Amuriyah ketika akan mati atau menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada Salman bahwasanya innahu qad adalla zaman nabiyyun mab'us bidin Ibrahim. Artinya telah dekat zaman di mana ada seorang nabi yang diutus dengan membawa dinnya Ibrahim. Yahruju bi ardil Arab, nabi ini keluar dari tanah Arab. Muhajiruhu ila ardi baina harrataini bainahuma nakhl. Tempat hijrahnya, artinya nabi ini nanti akan meninggalkan tempat kelahirannya, hijrah menuju ke satu bumi di antara harrataini. Harrah itu artinya ya apa ya? Dua dataran ya, harrah itu ya, atau mungkin dua, sebenarnya kalau harrah itu bahasanya gang lah, tapi ya ada dua pembatas begitu. Bainahuma nakhl, yang di tengah-tengah harrah ini ada pohon kurmanya, ada kebun kurmanya. Bihi alamat la tukhfa, tidak ada tanda-tanda yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Artinya jelas sekali tanda-tanda kenabian yang akan muncul ini. Yakulul hadiah wala yakulus shadaqah. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Dia nabi ini mau memakan hadiah tapi tidak mau makan sedekah. Di antara dua katifnya ini, dua baunya ini ada khatim nubuwah. Kemudian Rahib Amuriyah ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi, fa in istata'ta antal haqobitil kalbalat, kalau kamu memang bisa pergi ke negeri itu, negeri di mana nanti akan lahir seorang nabi, yaitu bi'ardil Arab, karena Salman ini adalah orang Persia, maka pergilah. Maka sejarah singkatnya kemudian Salman Al-Farisi meskipun bisa masuk ke kota Madinah, tapi dengan cara dijadikan budak, beliau bertemu dengan Rasulullah SAW ketika hijrah. Kemudian Salman Farisi ini memberikan makanan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk sedekah. Artinya karena dia sudah sudah mendengar dari Rahib Amuriyah bahwa nabi yang akan diutus ini tidak memakan sedekah, maka dia, bahasa kita, yang ngetes dengan memberikan makanan dalam bentuk sedekah. Dan Rasulullah SAW memang tidak makan dari pemberian tadi, karena Rasulullah SAW tahu bahwa itu sedekah. Kemudian Salman Al-Farisi memberikan makanan pada Rasulullah SAW dalam bentuk, artinya sebagai bentuk hadiah. Dan Rasulullah SAW kemudian makan darinya, menjadikan Salman Al-Farisi yakin betul dengan apa yang diberitakan oleh Amuriyah tadi. Kemudian Salman Al-Farisi juga melihat tanda-tanda kenabian di antara dua pundaknya tadi. Setelah melihat kenyataan atau bukti dari apa yang diucapkan oleh Rahib Amuriyah tadi, menjadikan Salman Al-Farisi ini yakin bahwa itu adalah seorang Rasul dan masuk Islam, kemudian mengikuti Rasulullah SAW wa hasuna Islam. Begitu juga apa yang dikabarkan atau yang telah telah terkenal sekali di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Termasuk di dalamnya adalah kisah Abid Dayhan yang keluar dari kota Syam atau dari negeri Syam dan turun atau bersinggah di tempat Bani Quraidah. Orang ini wafat kira-kira 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Maka ketika menjelang wafatnya, dia mengatakan kepada Bani Quraidah, wahai orang-orang Yahudi, menurutmu apa yang membuat aku keluar min ardil khamr wal khamir, jadi dari tanah yang, artinya dari negeri yang makmur, karena diibaratkan khamr tadi sesuatu yang makmur ya, dari negeri
yang apa namanya ekonominya bagus, artinya tidak ada ya semuanya serba negeri yang baldatun thayyibatun lah bahasa kita itu, yaitu negeri Syam, ila ardil ba'us wal ju, ke negeri yang di dalamnya banyak apa namanya banyak penyakit ya, karena Yasrib itu kan artinya kan negeri yang banyak penyakitnya di dalamnya ya. Kemudian negeri yang tidak makmur, banyak kelaparan gitu. Yang dimaksud itu ya Hijaz itu. Kalau orang-orang Bani Quraidah mengatakan anta alam, kamu lebih tahu, maka Abu Tayhan ini kemudian mengatakan inni qadimtu hadhil baldah atawaqaf ay atangdur antadiru khuruja nabi qad adalla zamanu. Tidak ada yang membuatku meninggalkan kota Syam, kota atau negeri yang makmur, menuju ke Hijaz atau Arab, Ardul Arab, negeri yang ya, Yasrib tadi yang di dalamnya banyak penyakit, kemudian negerinya juga tidak makmur, kecuali aku menunggu keluarnya seorang nabi yang sudah dekat masanya gitu. Wa kuntu arju ayyub fa'at tapi, dan aku berharap nabi itu akan diutus dan aku bisa mengikuti nabi tersebut. Maka berita itu menjadi apa? Menjadi tersebar di antara orang-orang Yahudi, bahwa akan muncul seorang nabi atau akan diutusnya seorang nabi dan itu sudah dekat. Jadi kesaksian-kesaksian ulama ahlul kitab ini menguatkan kesaksian-kesaksian yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Mereka orang-orang yang paham betul dengan Alkitab meyakini bahwa nabi itu akan muncul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi dari situ maka orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada orang-orang Madinah pada saat itu bahwasanya telah dekat masa seorang nabi itu akan diutus. Naqtuluku ma'hu qatla 'adin wa irum. Ya, kami akan membunuh, artinya akan berperang bersamanya. Artinya kami akan memerangi, naqtuluku ma'hu, kami akan memerangimu, orang-orang Madinah tadi bersama dengan nabi tersebut, qatla 'adin wa iram, sebagaimana orang Ra'ad dan orang Iram, orang kota Iram itu diperangi atau dibunuh. Oleh sebab itu hadis itu menjadikan banyaknya masuk orang-orang Islam, orang-orang Ansor ke dalam Islam. Waqat qalu, mereka kemudian mengatakan innama da'ana ilal Islam ma rahmatillahi ta'ala wa hudah wa lamma kunna nasma'u min rijalil yahud. Kemudian kami diseru untuk masuk Islam dengan rahmat Allah dan petunjuknya. Lamma kunna nasma'u min rijalil yahud kunna ahlu syirki kunna ahla syirki ashabi awsan wa kanu ahla kitab indahum ilmun laisa lana. Kemudian ketika kami ini masuk Islam, lama kunna nasma' min rijal Yahud, dan ketika kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tadi, kami adalah orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Sedangkan mereka adalah orang-orang ahli kitab yang punya ilmu yang tidak kami miliki. Dan di antara kami mereka di antara kami dan mereka masih sering terjadi pertentangan, artinya ada permusuhan. Kalau kami bisa mengalahkan mereka, atau kami bisa membuat sesuatu yang mereka benci, mereka mengatakan seperti itu. Nanti kami akan memerangimu. Itu selalu menjadikan alasan bahwa akan datang atau telah dekat masanya diutus seorang nabi, dan nabi yang diutus itu nanti kami akan berperang dengannya, memerangi kalian.
Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu setiap kali terjadi peperangan misalnya, atau terjadi sesuatu yang mereka benci, mereka selalu menjadikan kelahiran Rasulullah SAW sebagai ancaman. Gitu. Nanti akan datang dan sudah dekat waktunya seorang nabi diutus, dan bersama dengan nabi ini kami akan memerangimu, ya, sebagaimana orang-orang Ad dan orang-orang Iram itu dibinasakan. Bahkan Heraklius, seorang penguasa Romawi, ketika menerima risalah dari Nabi Muhammad SAW ini, dia mengatakan, aku ini waqad kuntu alam anau kharid. Aku tahu bahwa Nabi ini akan keluar gitu. Tapi aku tidak menyangka kalau Nabi itu dari kaummu atau dari golonganmu. Jadi kesaksian ulama-ulama ahlul kitab tentang bisyarah Rasulullah SAW ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, dan kesaksian mereka itu benar-benar kesaksian sebagaimana mereka menyaksikan anak-anak mereka sendiri. Pengetahuan mereka tentang Nabi yang akan lahir ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kemudian bisyarah atau beberapa tanda-tanda kenabian sebelum diutusnya Rasulullah SAW, diantaranya dalam beberapa riwayat, termasuk riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Samurah, mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, inilah arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla ub'as, inilah arifulan, bahwa aku mengetahui ada batu di kota Mekah ini, ya, yang selalu mengucapkan salam padaku sebelum aku diutus. Ini la'arifuhul an, dan aku tahu sekarang. Jadi di samping bisyarat-bisyarat atau nubuah-nubuah tadi, ya, ada tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang didapatkan dari apa? Dari alam sekitarnya, atau mukjizat lah. Salah satunya adalah bahwa batu-batu itu mengucapkan salam pada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan ini dulu pernah kita bahas ketika Rasulullah SAW ikut pamannya, ya, ke kota Syam dalam perjalanan perdagangan mereka. Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka, ketika mereka beristirahat atau singgah di satu tempat, didatangi oleh seorang rahib. Kemudian rahib ini menyatakan bahwa yang bersamamu ini adalah seorang nabi. Kemudian pamannya mengatakan, kamu tahu dari mana kalau dia nabi? Kemudian rahib ini menyampaikan bahwa bukankah kamu melihat setiap perjalananmu dari Aqabah sampai ke tempatnya ini, batu-batu itu selalu mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi itulah beberapa bisyarah atau tanda kenabian Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul atau diangkat menjadi seorang rasul. Jadi dari situ memang kenabian beliau ini sudah dipersiapkan oleh Allah, dan bukan satu hal yang baru dalam, apalagi di tengah-tengah orang-orang ahli kitab, bahwa ada seorang rasul yang akan diutus. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan tentang bisyarah atau irhasat, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW ya, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, yang kita dapatkan baik di dalam Taurat,
Injil maupun di dalam Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran mengisahkan kepada kita tentang bisyarot-bisyarot tadi. Kemudian juga mukjizat yang menyatakan tentang keajaiban yang menjadi pertanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini dulu kajian sirah kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.